Oke, jadi ilmu yang mendasari PSP ini adalah ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah merupakan ilmu sebagai dasar dalam melaksanakan suatu pengukuran tanah ya. Jadi ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk berbagai keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif pada daerah yang relatif sempit sehingga unsur kelangkungan permukaan bumi dapat diabaikan. Oke, jadi harus ada ilmunya. Tahun 2006. Nah, ini manfaat pekerjaan survei. Yang pertama ada pengukuran luas tanah. Luas tanah sangat diperlukan untuk keperluan jual beli, penentuan pajak, dan untuk perencanaan pengembangan daerah, rencana jalan, rencana pengairan, dan rencana transmigrasi. Terus yang kedua, pengukuran untuk mengetahui beda tinggi tanah. Sebelum suatu bangunan didirikan, maka terlebih dahulu harus diketahui tinggi permukaan tanah dan rencana menyatakan tanahnya, sehingga dapat dihitung berapa tanah yang digali dan berapa banyak urukan yang diperlukan, serta untuk menentukan peil suatu bangunan yang akan dibangunkan untuk pedoman ketinggian lantai dan sebagainya. Terus untuk memberi petunjuk berapa jauh antara tempat A ke B, maka kita harus membuat sket jalan dari tempat A ke B. Gambar sket tersebut walaupun tidak sempurna dinamakan peta. Jadi kita udah dari awal sudah belajar peta ya, dari kelas 10. Nanti di kelas 11 kita lanjutkan lagi ke pelajaran SIG, itu peta dengan menggunakan PC atau laptop. Untuk praktisnya, pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan setiap negara mempunyai gambar daerahnya yang disebut peta. Jadi, peta tersebut harus digambar berdasarkan hasil pengukuran tanah, baik pengukuran secara teoritis maupun secara fotogrametrik. Nah, ini nanti kita prakteknya ini ya. Untuk dasarnya kita membuat garis lurus dulu, seperti itu pakai ialon. Nanti alat-alatnya kita akan pelajari juga di sini. Terus yang ketiga, pengukuran untuk merencanakan bangunan. Bila akan mendirikan rumah, maka harus ada izin bangunan dari Dinas Pertahanan atau Dinas Pekerjaan Umum. Pada setiap rencana pembangunan daerah, pembangunan jalan, rencana irigasi, terlebih dahulu tanah yang akan dibangun harus diukur dan disahkan oleh pemerintah daerah. Di samping hal tersebut, pekerjaan ukur tanah merupakan hal sangat penting dalam merencanakan bangunan karena dapat memudahkan menghitung rencana pembiayaan. Nah, ini besaran satuan yang digunakan dalam survei. Ada perhitungan jarak, panjang, dan tinggi. Ini rumusnya D. D itu posisi horizontal atau jarak, nanti rumusnya D kecil ya. Terus L itu panjang, H itu height, H besar ataupun H kecil nanti ketinggian. Terus T besar atau T kecil itu beda tinggi, atau kadang ibu memakai delta T juga sih. Terus luas itu A, L, dan S. Terus untuk satuan isi atau volume dalam ukur tanah, untuk satuan isi atau volume galian, cut, dan volume timbunan fill dipakai satuan meter kubik. Terus yang terakhir satuan sudut, ada 3 cara seksagesimal, cara sentisimal, dan cara radian. Ini nanti sudut itu di kelas 11 ya, dengan teodolit, nanti dijelaskan oleh Pak Indra. Bahkan D2SP kayaknya sudah belajar ini juga nanti. Oke, ini salah satu fungsi pengukuran survei ya, adalah dijadikan sebuah peta tadi. Ini contoh peta, ini peta, ini bukan yang manual, ini bukan yang
di kelas 10, tapi di kelas 11 nanti belajar ini kita menggunakan SIG, Sistem Informasi Geografis. Kalau di kelas 10 kita belajar manualnya, jadi gambar di kertas. Nanti di pelajaran gambar teknik juga ada, sama Bu Umu kita belajar menggambar peta sesuai kaidah. Harus bagus, harus rapi. Nah, ini kita masuk ke alat-alat survei dan pemetaan ya, yang kita gunakan dalam praktek. Ini akan Ibu jelaskan. Yang ini namanya roll meter. Kemarin kalian sudah gambar. Ini akan Ibu jelaskan sedikit aja. Nanti kita sembari praktek besok sambil praktek gimana cara pegangnya, cara menggunakannya ya. Oke, yang pertama adalah roll meter. Fungsi utamanya atau yang umum dari meteran ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Jadi ini awal praktek pun kita menggunakan ini. Nanti ini kalian bisa baca dulu, nanti Ibu akan beri materinya. Kita praktek awal itu memakai roll meter ini dan yalon. Terus mistar atau penggaris. Mistar banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bisa digunakan untuk mengukur panjang satuan meja, kain, buku, ruangan kelas, dan lain-lain. Tapi ini kebanyakan untuk membuat laporan tertulis sih. Jadi harus digaris juga, dirapikan ya. Dibiasakan dari kelas 10 pokoknya membuat laporan itu yang rapi. Ya, nanti di kelas 11 makin banyak laporan, jadi kalian sudah terbiasa. Terus alat yang selanjutnya adalah yalon. Ini terbuat dari pipa besi dengan ukuran diameter 3/4 inci yang digunakan untuk memberi tanda, titik atau batas sementara agar mudah terlihat saja. Alat ini setiap jarak 20 cm diberi warna merah dan putih berseling-seling biar kelihatan. Itu ini di bengkel kita udah banyak ya, udah banyak punya yalon. Kalian belum berkesempatan ya memegang alat-alatnya, mungkin nanti bulan Agustus kita sudah bisa praktek dan memulai praktek dengan menggunakan alat-alat ini. Terus selanjutnya ada rambu ukur. Fungsinya untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Nah, kalau pakai rambu ukur itu kita sudah memakai waterpass nanti atau PPD, alat penyipat datarnya ya. Kita baru menggunakan rambu ukur. Nanti untuk cara membacanya kita akan dijelaskan pelan-pelan cara membacanya bagaimana. Nanti kalau masih sempat kita ajari gimana cara membidiknya, nanti ada. Terus selanjutnya ini alat penyipat datar. Ini di semester 2 nanti kita prakteknya mulai dengan waterpass ya, atau alat penyipat datar, merupakan salah satu alat pengukuran yang digunakan khusus untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di permukaan bumi. Acuan yang digunakan ialah mean sea level atau MSL atau referensi lokal. Nah, ini kalian hafalkan ya. Bagian-bagian dari waterpass, bagian-bagian dari teodolit, biasanya itu akan Ibu munculkan dalam ulangan, dalam ujian, seperti itu biar kalian paham. Selanjutnya alat ukur sudut. Alat ukur sudut nanti kalian belajarnya di kelas 11 sih kebanyakan. Nah, ini ada kompas, ini kompas geologi. Fungsinya menentukan arah mata angin, terutama arah utara atau selatan, sesuai dengan magnet yang digunakan. Kegunaan lainnya juga didasarkan pada penunjukan arah utara atau selatan adalah menentukan arah dari satu titik ke tempat lain, ke titik yang lain, yang ditunjukkan oleh besarnya sudut azimut, yaitu besarnya sudut yang dimulai dari arah utara dan atau selatan, bergerak searah jarum jam sampai di arah yang dimaksud.
Yang kedua, mengukur sudut horizontal. Dan yang ketiga, membuat sudut siku-siku. Ini nanti di 2 SP juga akan diajarin Pak Indra. Terus yang terakhir adalah teodolit. Teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah. Pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Nah, ini teodolit kalian pelajari nanti di kelas 10 juga ada untuk pengenalannya saja dan cara membidiknya. Untuk kelas 11 sudah mulai praktek dengan teodolit semua. Terus ada satu lagi, total station namanya, itu lengkap, lebih lengkap dari teodolit, tapi nanti biar dijelaskan lagi sama Pak Indra mungkin ya.